bagaimana menjadi ibu sekaligus ayah yang dititipkan anak-anak, sedangkan sebagai ibu harus bekerja. Kiat-kiat apa saja yang bisa mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak soleh dan soleha? Syukran. Ya, bagaimana jadi ibu sekaligus jadi ayah? Ini sulit dan berat. Tapi apakah bisa? Bisa. Buktinya gampang. Maryam bisa dididik sama ibu single parent. Ismail bisa dididik sama ibu single parent. Hajar itu single parent, sendirian didik di padang pasir Mekah. Suaminya di mana? Di Palestina. Jarang dikunjungi. Suaminya kunjung, tahu-tahu disoleh anaknya. Bisa. Terus bagaimana caranya? Ada banyak poin. Saya tidak tahu masalah single parentnya yang poin mana, yang jenis mana. Apakah jenis yang suaminya meninggal, atau jenisnya suaminya masih hidup tetapi tidak bersama dia, atau jauh dari dia, atau sudah cerai, atau ada tapi tidak ada, ya kan? Saya tidak tahu jenis yang mana. Ada tapi dunia maya tadi. Dunia maya, nah, maya sama happy ya. Cuma ada seonggok daging dan tulang yang tak berarti di pojok sana. Duduk terpekur dengan maya tadi itu. Nah, yang manapun, maka kan perempuan tidak mungkin berubah jadi laki-laki. Laki-laki juga tidak mungkin berubah jadi perempuan. Maka ibu harus maksimal sebagai perempuan, itu dulu. Umpamanya kalau ada, saya harus bekerja Pak, menghidupi anak-anak, oke. Tentu banyak pilihan pekerjaan, karena harus menghidupi anak-anak, itu tugas yang tidak bisa ditugaskan ke orang lain umpamanya, kecuali bisa, kalau itu bisa diwakilkan ke orang lain maka Anda harus fokus di anak-anak. Tapi kalau tidak, Anda mesti bisa bekerja, beraktivitas. Tapi kalau Anda masih bisa memilih jenis pekerjaan yang masih memungkinkan untuk bertemu anak-anak lebih banyak, sudah kerja, sudah sendirian, didik anak, kemudian anak jarang ketemu pula, itu memang agak rumit. Ya, tapi oke lah, anggaplah yang paling buruk tadi Pak. Ya tentu Anda pulang muka sudah sore kadang malam segala macam. Oke. Maka saya kasih beberapa poin dan dari Quran tentang kisah istrinya Imran dan kisah Hajar mendidik Ismail. Ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Bahwa kalau kasusnya umpamanya cerai atau meninggal sang suami, maka dia punya pilihan. Apakah dia mau memilih seperti Ummu Salamah atau dia mau memilih seperti Ummu Darda? Itu dua pilihan yang berbeda. Ummu Salamah, ketika Abu Salamah sang suami mau meninggal, suaminya berkata, nanti kalau aku meninggal duluan, nikahlah lagi, kamu harus nikah lagi. Kemudian Abu Salamah berdoa, ya Allah, berikan nanti sepeninggalku Ummu Salamah suami yang tidak pernah menyakiti dia. Dan Anda tahu, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Atau pilihannya Ummu Darda, ya, kalau aku mati, kamu jangan nikah lagi. Pilihan, yang manapun. Kalau buat perempuan ini pilihan yang dua-duanya masuk akal. Ini beda dengan laki-laki Bu. Ya, beda dengan laki-laki. Karena memang Allah ciptakan beda. Kalau perempuan tadi, nah kalau dia menikah lagi, maka berlakulah seperti ibunya Anas bin Malik. Ketika sang ibu sudah punya anak mau menikah lagi, maka dia harus menimbang keberadaan anak. Bukan hanya dirinya yang senang sama siapa. Paham? Anaknya dijadikan syarat. Anas itu dijadikan syarat oleh bundanya. Karena saya tidak sendiri, saya bawa anak. Ya kan? Saya menikah ini kan untuk keberlangsungan seterusnya lebih baik lagi. Gitu ya. Atau dia memilih tidak menikah umpamanya, maka perlu kehadiran Zakaria. Siapa Zakaria? Nabiullah Zakaria itu adalah suami dari bibinya Maryam. Kan yang mau diasuh Maryam. Ya, Maryam mau diasuh. Suami dari Kholah, suami Kholah. Kholah itu saudarinya ibu.
Kalau saudarinya bapak namanya ammah, lain lagi. Sama-sama bibi kalau bahasa Indonesianya. Tapi di bahasa Arab beda dan memang berbeda. Dan Rasul berkata, kata Rasul, al-khalah bimanzilatil Khalah itu ada di derajat ibu. Maka pas banget ketika Maryam, ya kan? Dan memang pas betul karena Zakaria itu nabi orang soleh luar biasa. Pas posisinya di posisi khalah, ya posisi khalah, pas benar. Nah itu. Jadi kalau tidak ketemu yang spesial, yang seistimewa khalah tadi, keluarga khalahnya, maka siapapun lah dari kerabat. Cari dari kerabat. Karena penting sosok laki-laki untuk anak ini sebagai teladan segala macam, sebagai sosok yang dilihat itu penting. Ya. Itu harus dilakukan. Sehingga nanti ada sosok laki-laki yang anak ini punya pegangan, punya kekaguman, punya tempat bertanya, punya gitu ya. Itu keberadaan Zakaria. Kemudian tentu ibu kalau posisi sendiri seperti itu memang masya Allah harus jadi wanita yang solehah betul. Saya tahu akan sulit, berat, banyak kekurangan, tetapi kalau tadi saya bilang kekurangan kita akan ditambal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bisa ditambal harus membuat Allah ridho dulu. Maka jadilah wanita yang solehah betul. Oke. Amal ibu pertaruhkan untuk kebaikan anak-anak di masa depan. Disebut dengan tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, aku lakukan semua amal solehku ini, ya kan? Aku bermalam-malam berdiri untuk bertahajud. Aku siang harus menahan haus dan lapar untuk puasa sunnah. Aku harus berlama-lama di hadapan kitab sucimu. Dan seterusnya itu. Maka mintalah pada Allah, ya Allah, semua ini kalau ini ikhlas karenamu, maka jadikan anak-anakku adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Lindungi dia ya Allah dari semua penyakit zaman ini. Apapun itu. Jadikan dia bagian dari orang yang menegakkan kalimatullah, kalimatmu. Dan seterusnya. Jadilah orang memang harus solehah betul. Begini nih, karena keadaannya tidak biasa. Kemudian juga ketika dia harus dititipkan pada sebuah komunitas yang baik memang. Makanya sudah benar ketika ada di sekolah Islam seperti anak emas ini kemudian hadir di komunitas yang baik, masya Allah. Itu mahalnya luar biasa. Itu sangat membantu kita mendidik sendirian. Karena seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ini ilmuwan, ulama besar, pemimpin besar, itu bapak ibunya di Mesir sementara dia di Madinah. Nah, gimana? Dia bahkan nggak tinggal sama bapak ibunya, tetapi ditinggalkan di keluarga besarnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di tempatnya di tempat sana. Karena ini kerabat juga. Nah, bapak ibu lihat, lagi-lagi Abdullah bin Umar itu adalah kerabatnya Umar bin Abdul Aziz dari jalur ibunya. Jadi jalur ibu itu memang untuk pendidikan anak, jalur ibu itu menggantikan ibu. Sampai begitu. Ibu ini padahal bapak ibunya masih hidup nih padahal. Tapi tentu dicari yang bagus ya, kalau ada, kalau nggak ada yang lain. Ya itu mudah-mudahan bisa membantu, dan kalau memang saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan ya, ibu-ibu yang keadaannya seperti ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah bantu. Diberikan oleh Allah SWT kesabaran, pahalanya besar. Mudah-mudahan dengan kesabaran yang tidak ada batas pahalanya, itu mudah-mudahan bisa mengimbas kepada anak-anak. Tirulah doanya Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Ibrahim sudah sukses menjalankan semua perintah Allah dan ujian Allah, dia lulus dengan sempurna, maka Allah memberikan penghargaan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan kau pemimpin bagi manusia wahai Ibrahim. Itu penghargaan Allah. Tapi apa kalimat Ibrahim? Ibrahim minta lebih dari itu. Jangan cuma saya ya Allah. Qala wa min dzurriyyati.
Ya Allah, saya minta sampai anak turun saya juga harus sama kayak saya. Jadi kalau orang wanita sudah solehah Bu, itu boleh minta apa saja sama Allah. Yang beramal soleh kan Ibrahim, tapi dia minta kesolehan ini hasilnya harus sampai kena ke anak-anak saya. Ya, gitu ya. Udah Allah bantu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم